Bapak Ibu bisa kita mulai acara pemateriannya. Sekali lagi, pematerian kali ini akan disampaikan oleh Bapak Acep Suryadi Fatoni SPD terkait mekanisme penggunaan LMS PPG dalam jabatan tahun 2021. Kepada Bapak Acep dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu Bapak menyampaikan sedikit penjelasan tentang aplikasi pembelajaran Learning Management System yang akan Ibu Bapak gunakan dalam 2 bulan ke depan. Baik, pertama banyak yang menanyakan untuk grup masing-masing bidang studi. Bisa saya jelaskan bahwa grup untuk masing-masing bidang studi nanti Ibu Bapak akan di-invite oleh masing-masing admin kelasnya. Jadi Ibu Bapak nanti bisa lihat link chat grupnya di masing-masing LMS atau nanti di-invite oleh admin kelasnya masing-masing. Jadi mohon dipastikan bahwa nomor telepon yang Ibu Bapak cantumkan pada saat lapor diri sudah terhubung dengan WA Ibu Bapak, agar memudahkan nanti admin kelas untuk meng-admit atau meng-invite Ibu Bapak dalam grup kelasnya masing-masing. Baik Ibu Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai website yang harus Ibu Bapak ingat-ingat dalam kegiatan ini. Yang pertama itu untuk website di PPG UPI sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah masuk ke websitenya. Di sini akan disampaikan informasi-informasi mengenai proses PPG ataupun informasi lainnya mengenai kelulusan ataupun mengenai verifikasi dan lain sebagainya. Itu ada di ppg.sps.upi.edu. Kemudian yang kedua yaitu alamat informasi tentang PPG secara nasional dan tautan untuk masuk ke dalam sistem learning management systemnya itu ada di ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga yaitu website untuk pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa PPG itu ada di ppg.ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Jadi Ibu Bapak bisa mengakses sistem untuk ujiannya di ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke bagaimana cara untuk mengakses ke sistem learning management system yang sudah disediakan oleh GTK. Nah, baik Bapak Ibu, di sini bisa Ibu Bapak lihat ketika Ibu Bapak memasukkan alamat ppg.kemdikbud.go.id pada address bar di atas, maka akan ditampilkan halaman yang tampil seperti yang Ibu Bapak saksikan. Kemudian Ibu Bapak untuk masuk ke sistem manajemen pembelajarannya, di sini di pojok kanan atas
Bapak Ibu, terdengar nggak suara saya Bapak Ibu? Kalau terdengar mohon di chat di situ. Terdengar. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagaimana masuk ke login untuk ke sistem LMS-nya. Ibu Bapak tinggal klik saja login. Nah, Ibu Bapak akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Ibu Bapak tinggal memasukkan alamat serialnya yaitu username SIM PKB-nya dan password yang digunakan untuk SIM PKB juga. Sesudah Ibu Bapak memasukkan username dan passwordnya, tinggal klik masuk. Nah, kan sebelumnya Bapak Ibu ini tampilan saya untuk tampilan admin, ini begitu banyak menunya. Nanti kalau di Ibu Bapak itu yang ada itu menu materi, kemudian jika nanti sudah muncul kartu kelas diklatnya, jika yang hari ini belum muncul, mungkin besok baru dibukakan oleh pusat. Tapi bagi Ibu Bapak yang hari ini kelasnya sudah dibuka, tinggal klik saja kelas diklat. Nanti pilih, kalau muncul seperti ini, pilih instansi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Hanya ada muncul menu beranda dan diklatku. Nah, untuk masuk ke LMS-nya sendiri, Ibu Bapak tinggal pilih diklatku. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu pendalaman materi, perancangan pembelajaran, dan praktik pembelajaran. Tes, masih kurang jelas ya suaranya ya? Agak sedikit pelan, sekarang. Bentar, saya cek dulu ya. Tes. Apakah sudah terdengar? Jelas? Oke, jelas. Baik. Baik, Bapak Ibu, jika sudah masuk ke halaman ini, Ibu Bapak tinggal klik saja bertombol hijau ini, analisis materi ajar bidang studi, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke LMS. Nah, di sini ada di sebelah kiri ada beberapa menu. Di sini ada menu pendahuluan, kemudian fase-fase dalam pembelajaran daring. Yang pertama ada fase pendalaman materi, yang kedua perancangan pembelajaran, yang ketiga yang berikutnya ada uji komprehensif, kemudian praktik pembelajaran. Nah, di sebelah kiri di sini ada menu partisipan, di mana Bapak Ibu bisa melihat teman-teman Ibu Bapak, siapa saja teman-teman Ibu Bapak, dan siapa saja
dosen yang ada di kelas Ibu Bapak tinggal klik partisipan, maka akan muncul di sini yang bertanda student, ini berarti teman-teman Ibu Bapak. Kalau di sini ada role-nya pengajar 1, pengajar 3, pengajar 2, itu berarti dosen Ibu Bapak. Kalau di role-nya ini ada tanda teacher, ini berarti admin kelas yang ada di Ibu Bapak. Ini role-nya di sini tandanya teacher. Kemudian bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran daringnya sendiri? Yang pertama, Ibu Bapak masuk ke menu pendalaman materi, maka akan diarahkan ke bagian pendahuluan materi. Nah, di sini Ibu Bapak nanti sesuai dengan jadwal yang nanti diberikan oleh masing-masing admin kelasnya, di mana untuk di hari pertama, untuk besok nanti di sini ada orientasi pembelajaran. Nanti Ibu Bapak akan melakukan pertemuan tatap maya dengan menggunakan Google Meet. Jadi diusahakan untuk Ibu Bapak nanti menggunakan device laptop atau PC agar tampilannya lebih maksimal. Disarankan jangan menggunakan HP dalam mengakses LMS ini. Kemudian bagaimana caranya masuk ke Google Meet yang telah disediakan oleh admin LMS, Ibu Bapak tinggal klik orientasi pembelajaran, kemudian enter room. Nanti di sini akan masuk ke Google Meet dan menunggu di ACC oleh admin kelasnya atau oleh instrukturnya. Nah, begitu caranya untuk masuk ke bagian Google Meet. Kemudian setelah masuk ke bagian orientasi, untuk masuk ke bagian selanjutnya yaitu di analisis materi bidang studi, Ibu Bapak diharuskan mengunggah hasil pembelajaran mandiri Ibu Bapak LK1 sampai dengan LK6. Di sini tempatnya Ibu Bapak setelah melakukan pembelajaran mandiri mengunggah hasil atau mengumpulkan hasil pembelajaran mandiri selama 17 hari ke belakang melalui menu unggah hasil materi. Tinggal diklik saja. Nanti Ibu Bapak tinggal klik, saya pindah dulu. Nah, Ibu Bapak tinggal klik Add Submission. Nah, silakan Ibu Bapak masukkan semua file yang ada Ibu Bapak kerjakan dari LK1 sampai dengan LK6. Filenya mau terpisah antara LK1 sampai 6 atau menjadi satu file dari LK1 sampai LK6 dimasukkan dalam satu file. Boleh berbentuk Word, boleh berbentuk PDF. Bagaimana cara untuk mengupload file yang telah Ibu Bapak kerjakan? Pertama, klik menu file. Kemudian pilih
Suaranya masih kurang jelas ya? Kedengar cuman ada kresek-kresek gitu. Masih pecah suaranya. Masih pecah-pecah sekarang? Enggak, Atau sudah? sudah. Sudah? Oke. Dah. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke cara untuk upload file yang Ibu Bapak telah kerjakan selama pembelajaran mandiri. Yang pertama, Ibu Bapak tinggal klik saja di sini, pilih di mana Ibu Bapak menyimpan filenya, tinggal pilih saja datanya, misalnya mana, kalau misalnya ada 6 file, Ibu Bapak tinggal pilih saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, masukkan saja filenya, misalnya 1, masukkan, tinggal upload this file. Bisa juga Ibu Bapak langsung di drag filenya, misalnya masuk di folder mana, nanti tinggal di drag saja ke sini filenya. Ataupun sisa caranya seperti tadi, Ibu Bapak tinggal klik saja, pilih di mana filenya, masukkan filenya, dan simpan. Nah, setelah Ibu Bapak mengupload hasil LK-nya, Ibu Bapak baru bisa melanjutkan ke rangkaian berikutnya, yaitu untuk analisis materi bidang studi Baik, kita lanjutkan. Setelah Ibu Bapak mengupload tugas LK1 sampai dengan LK6, Ibu Bapak silakan masuk ke 2A1 modul 1, di mana nanti pada hari pertama atau hari kedua pembelajaran daring ini, Ibu Bapak akan dipandu atau dibimbing oleh dosen yang sudah ditugaskan oleh prodinya masing-masing. Kemudian nanti kegiatannya dalam satu hari itu seperti apa? Ibu Bapak yang pertama itu ada pertemuan tatap maya. Dalam setiap pertemuan awal nanti ada pertemuan tatap maya seperti sebelumnya menggunakan Google Meet yang waktu pertemuannya jam berapanya nanti ditentukan oleh admin kelas. Nanti diinfokan melalui grup masing-masing kelasnya. Nanti Ibu Bapak tinggal klik saja di bagian ini, kemudian enter the room. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Nah, nanti ini minimal itu pertemuannya itu selama 150 menit. Jadi Ibu Bapak nanti akan melakukan pertemuan tatap maya dengan dosen pembimbingnya di modul yang sudah ditugaskan. Nah, kembali lagi setelah melakukan pertemuan tatap maya di pengantar awal, aktivitas berikutnya yaitu Ibu Bapak adalah identifikasi materi modul 1. Di sini Ibu Bapak tinggal diklik saja. Nah, di sini Ibu Bapak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus Ibu Bapak jawab. Nanti caranya tinggal answer the question. Nah, Ibu Bapak silakan tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada pada LMS-nya. Silakan diketikkan saja di sini pertanyaan jawaban Ibu Bapak jika ingin menambahkan file gambar atau bagan atau apapun, Ibu Bapak tinggal klik insert or edit image. Silakan saja isikan di URL untuk image-nya. Jika ingin menjawab hanya teks saja, Ibu Bapak tinggal diketikkan saja jawaban yang akan Ibu Bapak berikan pada setiap pertanyaan. Jika sudah, di sini ada hanya 3 pertanyaan, Ibu Bapak tinggal klik submit questionnaire. Nah,
Berikutnya, Ibu Bapak setelah melakukan identifikasi materi modul 1, Ibu Bapak nanti akan masuk ke bagian diskusi. Nah, jika ditemukan tanda seperti ini, hijau dan biru, itu artinya aktivitas ini untuk diskusi. Ibu Bapak tinggal klik saja. Nah, di sini ada petunjuknya Ibu Bapak harus seperti apa. Ibu Bapak caranya untuk memulai diskusi tinggal add new topic, judulnya apa, topik yang ingin didiskusikan apa saja tinggal ketikkan saja di sini. Setelah itu post to forum. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah topik yang sudah diskusi, yang sudah di-post oleh salah satu peserta PPG di Angkatan 1. Nah, Ibu Bapak tinggal klik saja jika ingin mereply apa yang disampaikan oleh teman Ibu Bapak, tinggal klik saja discuss this topic, klik reply. Maka Ibu Bapak bisa memberikan tanggapan atau bisa berdiskusi dengan teman Ibu Bapak menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak di sini. Tinggal ditanggapi saja, seperti halnya Ibu Bapak melakukan komen di Facebook ataupun di Twitter. Silakan setelah Ibu Bapak melakukan tanggapan terhadap topik diskusi yang teman Ibu Bapak sampaikan, klik post to forum. Nanti akan muncul tanggapan Ibu Bapak di topik diskusi yang telah teman Ibu Bapak sampaikan. Nah, di kegiatan berikutnya juga sama, Ibu Bapak nanti topik diskusi yang akan didiskusikan dengan teman-teman Ibu Bapak, di sini sudah disampaikan apa yang harus didiskusikan. Tinggal dibaca saja oleh Ibu Bapak. Halnya seperti yang sebelumnya dijelaskan, caranya sama, edit topik. Setelah selesai isikan topiknya, klik post to forum. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak di sini mengupload hasil tugas yang ada di sini. Silakan dibaca saja Ibu Bapak. Tugasnya seperti apa? Tinggal dibaca saja. Kemudian caranya sama seperti mengupload LK yang sebelumnya Ibu Bapak upload di bagian pendahuluan, tinggal klik Add Submission. Kemudian pilih filenya ada di mana. Nah, perlu diingat bahwa Bapak Ibu apabila ada tanda seperti tangan dan kertas, berarti Ibu Bapak itu harus mengumpulkan tugas. Itu tagihan Ibu Bapak. Nah, setelah Ibu Bapak melakukan aktivitas di analisis penerapan materi, berikutnya biasanya di hari terakhir itu, Ibu Bapak akan melakukan tatap maya kembali dengan dosen pembimbingnya untuk memberikan presentasi dan penguatan terhadap apa yang Ibu Bapak kerjakan pada hari tersebut. Jadi nanti setelah diskusi dengan teman-temannya melalui LMS, Ibu Bapak nanti di akhir hari atau biasanya di sore hari ada presentasi dan penguatan. Untuk jadwalnya ditentukan oleh dosen pembimbing itu sendiri. Nanti akan disampaikan oleh admin kelasnya masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah refleksi dan jurnal. Tinggal diklik saja Ibu Bapak, apa tugas Ibu Bapak. Ini petunjuknya ini adalah mengunggah refleksi modul bidang studi jurnal harian. Nah, di sini ada LK-nya seperti apa. Untuk formatnya Ibu Bapak bisa download. Nanti setelah selesai,
Ibu Bapak tinggal mengupload tugasnya dengan mengklik Add Submission. Nah, yang terakhir, dalam setiap modul itu ada tes sumatif modul. Nah, untuk melaksanakan tes sumatif modul ini, pastikan koneksi di Ibu Bapak stabil. Ini adalah bentuknya pengerjaan soal. Ini waktunya selama 1 jam, kesempatannya hanya 1 kali. Nanti Ibu Bapak akan menjawab soal-soal yang sudah ada di sistem. Setelah selesai mengerjakan soal, nanti Ibu Bapak akan menerima hasilnya berapa-berapanya. Nilainya akan langsung muncul. Nah, akan tetapi apabila pada saat Ibu Bapak mengerjakan tesnya, kemudian terkendala jaringan dan terputus, nah si waktu ujiannya ini akan tetap berjalan. Nah kan Ibu Bapak tidak bisa dianggap nilainya jadi kecil karena soal-soalnya tidak bisa Ibu Bapak jawab. Silahkan nanti Ibu Bapak menghubungi admin kelasnya masing-masing. Hubungi saja admin kelasnya bahwa saya sedang mengerjakan tes sumatif modul 1, tetapi terkendala jaringan dan terputus. Nanti admin kelas akan mengeceknya di sistem apakah benar terputus. Nanti di situ akan terlihat bila memang benar jaringannya terputus. Maka nanti admin kelas akan menghubungi admin pusat dan memberikan solusinya kepada Bapak Ibu. Begitu, tetapi jika nilainya sudah mengerjakan semua tetapi nilainya di bawah standar, ya itu tergantung dari dosen atau instrukturnya masing-masing. Berapa sih batasnya untuk nilai ini? Itu batasnya itu 70, Bapak Ibu. Batas nilainya untuk setiap kegiatan itu 70. Tetapi misalnya di tes modul sumatif ini nilainya hanya 60. Nah ini bisa nanti mungkin ditambahkan dengan tes modul seterusnya, misalnya nilainya lebih besar dari itu. Karena nilai 70 itu nanti akumulasi dari semua kegiatan aktivitas Bapak Ibu dari modul 1 sampai dengan modul 6 ditambah modul pedagogik, nanti diakumulasi nilainya, misalnya pendalaman materi itu minimal nilai secara keseluruhannya 70. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak jika tes sumatif di modul 1 nilainya kecil, itu nanti bisa disubsidi dengan nilai-nilai harian ataupun nilai tes sumatif di modul lainnya. Nanti yang dilihat itu adalah nilai secara keseluruhan di pendalaman materi yaitu minimal 70. Baik, ini adalah satu rangkaian untuk pembelajaran daring modul 1 yang dilakukan dalam 1 hari kegiatan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya di modul 2, 3, dan 4, semuanya hampir sama bentuknya dari modul 1 sampai modul 6. Nah, jika Ibu Bapak sudah melaksanakan modul dari 1 sampai 6 dan pedagogik, akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu penyusunan materi ajar. Nah, syarat untuk masuk ke bagian selanjutnya, Ibu Bapak harus sudah melaksanakan semua. Ini semuanya sudah dilaksanakan. Jika ada salah satunya yang tidak dilaksanakan, Ibu Bapak tidak bisa lanjut. Misalnya Ibu Bapak di bagian ini Ibu Bapak tidak melakukan diskusi atau tidak memberikan topik diskusi, maka Ibu Bapak tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, ke langkah 2A65. Jadi pastikan Ibu Bapak melakukan semua aktivitas itu secara berurutan, tidak ngaclok-ngaclok. Kalau seperti itu nanti Ibu Bapak tidak bisa mengakses. Jadi pastikan Ibu Bapak mengakses aktivitasnya itu secara berurutan dan menyelesaikannya. Nah, di kegiatan berikutnya hampir sama di sini ada penyusunan materi ajar. Aktivitasnya hampir sama. Di sini ada, kalau bentuknya kamera ini berarti pertemuan tatap maya. Ini Ibu Bapak berdiskusi. Kalau yang ini mengerjakan tugas, yang ini
refleksi. Nah, Ibu Bapak tinggal memberikan refleksi di sini atau berbagi terhadap pengalaman Ibu Bapak. Caranya bagaimana? Ibu Bapak tinggal klik new blog post. Ini hampir sama dengan diskusi. Apa judulnya? Kemudian silakan di sini ketikkan lesson learn Ibu Bapak selama melaksanakan penyusunan materi ajar. Nah, ini setelah itu adalah di analisis ajar pedagogik. Ini sama kegiatannya. Nah, ini yang terakhir untuk pendalaman materi itu adalah review materi ajar. Nah, setelah Ibu Bapak selama 13 hari ini melaksanakan review materi ajar, Ibu Bapak kemudian akan diarahkan pada fase berikutnya, yaitu perangkat perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan selama 14 hari. Nah, Ibu Bapak di sini akan dibagi dalam beberapa kelompok tergantung dari jumlah peserta. Misalnya kalau maksimal dalam satu kelas itu ada 35 orang, berarti dibagi dalam 3 kelompok yang isinya ada yang 11, ada yang 12. Nanti dalam satu kelompok itu Ibu Bapak akan dibimbing oleh satu dosen dan satu guru pamong yang telah ditugaskan oleh koordinator masing-masing yang akan membimbing Ibu Bapak selama 14 hari ke depan. Jadi kalau di pendalaman materi selama 13 hari itu tiap hari berganti dosen. Kalau di perangkat pembelajaran, Ibu Bapak selama 14 hari itu akan dibimbing oleh satu dosen dan satu guru pamong. Pelaksanaan seperti apa? Di sini ada identifikasi masalah ini. Sama kalau aktivitasnya, kalau ada yang kamera break ini berarti pertemuan tatap maya. Nanti pertemuannya tidak dalam satu kelas keseluruhan, tetapi sudah dibagi dalam per kelompok. Nanti seperti ini contohnya, ini ada pertemuan tatap maya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti silakan masuk sesuai dengan kelompoknya. Jangan sampai ada yang salah masuk kelompok. Aktivitasnya sama, kalau ada menemukan tanda seperti tangan dan kertas, berarti ada tugas yang harus Ibu Bapak unggah. Ini kegiatan berikutnya, hampir sama. Nah, nanti di kegiatan peer teaching, Ibu Bapak akan melakukan peer teaching di mana nanti dalam satu kelas akan diberikan kesempatan satu orang untuk tampil sebagai guru dan yang lainnya sebagai murid. Nanti akan dilakukan simulasi peer teaching di dalam kelompoknya masing-masing dengan menggunakan Google Meet yang telah disediakan oleh masing-masing kelompoknya. Nah, ini berlangsung selama 2 hari biasanya. Kalau dalam satu kelompok itu ada 11 orang, berarti di hari pertama ada 5 orang yang tampil, di hari berikutnya 5 orang. Nanti akan teknisnya akan lebih lanjut dijelaskan oleh masing-masing admin kelas dan koordinator kelas masing-masing. Nah, setelah aktivitas dari peer teaching, berikutnya itu refleksi. Nah, ini sama bentuknya, ada pertemuan tatap maya, diskusi, ada menjawab kuesioner, kemudian mengupload hasil review dan validasi desain pembelajaran. Nah, ketika Ibu Bapak setelah selesai melakukan aktivitas fase perencanaan pembelajaran, kegiatan berikutnya yaitu uji komprehensif. Nah, uji komprehensif ini nanti Ibu Bapak akan diuji oleh 2 orang dosen, di mana nanti ujiannya tidak dilakukan dalam LMS ini, tapi nanti akan melalui Zoom meeting. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh admin kelasnya masing-masing, di mana nanti Ibu Bapak dalam ujiannya akan masuk dalam room. Nanti Ibu Bapak masuk ke room, hanya ada Bapak, Ibu, dan 2 orang penguji. Itu akan dilakukan masing-masing kesempatannya 50 menit. Nah, syarat untuk melanjutkan ke tahap PPL, Ibu Bapak harus lulus uji komprehensif dulu dengan nilai minimal 70. Jika di kesempatan pertama Ibu Bapak nilainya di bawah 70,
maka akan dilakukan ujian ulang untuk uji komprehensif. Nanti setelah Ibu Bapak lulus di uji komprehensif, baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran ini hampir sama dengan perangkat pembelajaran. Ibu Bapak sudah terbagi dalam 3 kelompok, akan dibimbing oleh 1 dosen dan 1 guru pamung. Tetapi untuk dosennya ada kemungkinan dosennya sama dengan perangkat pembelajaran, bisa berbeda dengan dosen di perangkat pembelajaran. Tetapi untuk guru pamungnya itu sama. Untuk guru pamung sama antara di perangkat pembelajaran dan PPL itu sama guru pamungnya. Untuk dosennya akan berbeda. Nah, setelah pelaksanaan PPL ini selama 31 hari berlangsung, kegiatannya seperti apa? Seperti ini, sama. Tetapi untuk PPL ini, Ibu Bapak tidak melakukan aktivitas sinkronus atau tatap maya setiap hari dengan dosen. Nanti ada jadwalnya sendiri untuk bimbingan terhadap aktivitas PPL Ibu Bapak. Jadi untuk PPL ini, bagi Ibu Bapak yang daerahnya sudah bisa melakukan luring, nanti pembelajarannya di video oleh Ibu Bapak, nanti di-upload link rekaman videonya oleh Ibu Bapak ke dalam sistem LMS ini yang nantinya akan dikomentari oleh atau diperbaiki oleh dosen dan guru pamungnya masing-masing. Nanti ada kalanya nanti Ibu Bapak dosen maupun guru pamung pembimbing Ibu Bapak akan sit-in atau hadir pada praktek pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Misalnya jika praktek pembelajarannya dilakukan di dalam Zoom meeting ataupun Google Meet, nanti ada kalanya dosen atau guru pamong ikut dalam pembelajaran tersebut untuk melihat atau memantau praktek pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Nah, ini untuk PPL ini ada 3 siklus, yaitu praktek pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini nanti jadwalnya akan ditentukan oleh masing-masing dosen dan pembimbingnya. Baik, setelah ini selesai, Ibu Bapak bagaimana melihat nilai-nilai yang telah dikoreksi oleh dosen maupun guru pamong? Menunya ada di mana? Nanti ada di menu grade. Nanti akan muncul berapa nilai-nilainya. Misalnya di sini untuk LK yang telah Ibu Bapak unduh atau Ibu Bapak kumpulkan nilainya berapa. Nah, ini di sini akan muncul nilai-nilainya yang telah Ibu Bapak kumpulkan tugasnya ataupun dari hasil tes sumatif. Nanti ada nilai totalnya setiap fase kegiatan. Misalnya di sini pengenalan materi nilainya sudah 70, berarti sudah memenuhi persyaratan. Nah, seperti ini bisa dilihat Ibu Bapak. Nah, nanti nilai akhir ini bukan nilai akhir keseluruhan. Nilai akhir ini sama dengan nilai uji komprehensif. Nanti kalau Ibu Bapak misalnya pas di tengah-tengah itu ada nilainya, kenapa nilai saya ini besar-besar, ini 90, tetapi di nilai akhirnya 80. Ini adalah nilai akhir itu sama dengan nilai uji komprehensif. Jadi nanti Ibu Bapak bisa dilihat kalau sudah uji komprehensif, nilai akhirnya pasti sama. Begitu. Nah, ini sekilas tentang penggunaan LMS yang akan Ibu Bapak gunakan selama 2 bulan ke depan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu untuk website uji kompetensi guru. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum mengikuti ujian, mau ujian kinerja ataupun uji pengetahuan, Ibu Bapak harus daftar dulu. Nah, cara daftarnya seperti apa nanti setelah diumumkan di sini seperti ini kan, ini sudah diumumkan pendaftaran UKM PPG periode 1 untuk mahasiswa Dajab angkatan 1.
Nanti untuk angkatan 2 ada pengumuman sendiri. Ibu bapak tinggal klik pendaftaran, masukkan nomor peserta UKG dan tanggal lahirnya. Nanti akan muncul borang pengisian ibu bapak, silakan tinggal diisi saja. Nah, setelah ibu bapak mengisi nanti akan muncul lokasi di mana ibu bapak akan melaksanakan uji pengetahuan. Nah, untuk lokasi uji pengetahuan ini sudah ditentukan oleh GTK Kemdikbud berdasarkan domisili ibu bapak. Nah, misalkan nanti ada ibu bapak mendapatkan lokasi ujian, misalnya ibu bapak dari Bogor. Nah, kan di Unpad ada itu. Tetapi ibu bapak tidak ditempatkan di sana, tetapi ditempatkan misalnya di UPI ataupun di Unpas. Nah, ibu bapak itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kapasitas lokasi ujian di Unpak itu terbatas, hanya menampung berapa misalnya. Nah, makanya ibu bapak dipindahkan ke LPTK terdekat, yaitu ke Bandung. Misalnya di Jakarta lebih dekat, tapi penuh juga di UNJ. Ya, makanya dipindahkan ke yang lebih dekat ke Bandung. Sebenarnya nanti di situ ada pilihan. Ibu bapak setuju atau tidak ditempatkan di lokasi misalnya di UPI. Ibu bapak tinggal di Bogor. Ibu bapak bisa tidak bersedia, tetapi ibu bapak konsekuensinya tidak akan mengikuti ujian pengetahuan di periode itu. Nah, akan ditempatkan di periode berikutnya. Tetapi tidak menjamin juga bahwa ibu bapak akan ditempatkan di APTK yang lebih dekat ke ibu bapak. Sekali lagi tergantung dari kapasitas lokasi ujian pengetahuan yang ada di APTK terdekat ibu bapak. Nah, seperti itu mungkin untuk yang UP nanti seperti apa prosesnya. Nah, di website ini juga di sini ada kisi-kisi untuk soal UP UKM PPG. Ibu bapak nanti bisa mendownloadnya. Nah, tinggal pilih bidang studi apa, kisi-kisinya yang akan ibu bapak download. Tinggal pilih saja sesuai dengan bidang studinya. Kemudian instrumen uji kinerja apa saja yang harus ibu bapak siapkan, dinilainya apa saja, tinggal klik saja. Nah, silakan tinggal dipilih sesuai dengan bidang studi ibu bapak. Nah, yang misalnya untuk SMP, SMA itu yang bidang-bidang umum seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, nanti yang lebih khususnya di sini ada untuk BK, misalnya PJOK, PLB, dan lain sebagainya. Silakan di-download saja. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, nah, ibu bapak nanti ada kewajiban ibu bapak harus mengirimkan surat pernyataan pembuatan virtual account. Jadi nanti ibu bapak untuk biaya proses PPG ibu bapak akan disalurkan oleh Kementerian Pendidikan itu melalui rekening yang sudah dibuatkan oleh kami melalui rekening BNI UPI yang bentuknya virtual account. Tetapi kami harus mendapatkan surat pernyataan dari ibu bapak bahwa ibu bapak menyetujui pembuatan virtual account atas nama ibu bapak. Nanti berkasnya akan di-share melalui admin kelasnya masing-masing, apa yang harus diisi, kemudian nanti dikirim ke UPI. Nah, itu nanti berkasnya hanya 1 lembar, harus ibu bapak sampaikan ke UPI. Jika tidak disampaikan surat pernyataan tersebut, itu akan diupload melalui link Google Drive yang telah disediakan dan fisiknya dikirim melalui kantor kami. Bila tidak mengirimkan, ibu bapak tidak bisa dibuatkan rekening virtual account dan dananya dari kementerian tidak bisa disalurkan. Apabila terjadi hal tersebut, maka status kemahasiswaan ibu bapak akan dibatalkan. Jadi mohon sekali lagi, untuk surat pernyataan VE, ibu bapak wajib untuk membuatnya dan mengirimkan baik dalam berupa soft file maupun berupa fisiknya
ke Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu MOU PPL. Karena PPL-nya dilakukan dengan di sekolah asal ibu bapak, dan ada beberapa dan mungkin banyak sekolah ibu bapak yang belum melakukan MOU PPL dengan kami. Jadi bagi sekolah yang sebelumnya belum pernah melakukan MOU PPL dengan Universitas Pendidikan Indonesia, itu harus membuat MOU. Nanti berkasnya akan kami kirimkan kembali dengan melalui admin kelasnya masing-masing. Nanti setelah itu ibu bapak berikan ke kepala sekolahnya untuk ditandatangani. Bagaimana jika sebelumnya sudah pun MOU atau ada peserta di angkatan 1 dan di angkatan 2 sudah ikut PPL ikut PPG di UPI dan sudah MOU. Ibu bapak tidak perlu membuat MOU tersebut. Jadi sekali lagi, jika sekolah ibu bapak sudah pernah melakukan MOU atau ada teman ibu bapak di sekolah yang sama ikut PPG di UPI di angkatan 1 dan 2 dan sudah mengirimkan MOU-nya, maka ibu bapak tidak perlu mengirimkan MOU lagi. Nah, surat pernyataan VE dan MOU ini nanti ibu bapak bisa disatukan dalam satu amplop biar menghemat, nanti dikirimkan ke UPI. Nanti alamat pengirimannya akan kami sampaikan di admin kelasnya masing-masing dan format untuk surat pernyataan VE dan MOU-nya. Kemudian berkas yang ketiga yaitu PKS antara ibu bapak dengan GTK. Nah, berkasnya ibu bapak bisa dapatkan di mana? Nanti ibu bapak masuk ke halaman SIMPKB-nya, nanti di sana ada menu unduh PKS. Nanti ibu bapak silakan unduh format PKS dan tata cara pengisiannya. Kemudian nanti setelah diisi, berkas PKS tersebut dikirimkan ke GTK dengan alamat yang sudah tercantum dalam petunjuk pengisian. Nanti ibu bapak jangan sampai salah bahwa untuk PKS dengan GTK dikirimnya ke GTK, bukan ke UPI. Untuk surat pernyataan VE dan MOU PPL itu dikirimnya ke UPI, bukan ke GTK. Ya, itu mohon jadi perhatian karena banyak di angkatan 1 dan angkatan kedua PKS dikirimkan ke UPI, sedangkan MOU PPL dan surat pernyataan VA dikirimkan ke GTK. Nah, jangan sampai terbalik. Nah, itu mohon dicatat oleh ibu bapak. Nanti untuk format surat pernyataan VA dan MOU PPL akan dikirimkan melalui admin kelasnya masing-masing. Untuk PKS, ibu bapak bisa download di akun SIMPKB-nya masing-masing. Saya kira cukup sekian penjelasannya. Mungkin agar lebih bisa ini lagi, ibu bapak bisa bertanya mengenai yang saya jelaskan tadi. Silakan. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Berapa pertanyaan dulu, Pak? 3 dulu saja, nanti satu-satu tapi. Baik. Silakan Ibu Sadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Silakan, Bu. Bapak, mohon maaf, saya di suasana di kantor. Gini Pak, tentang tadi LMS, untuk kan mungkin ada kegiatan sinkronus dan asinkronus ya Pak. Nah, dalam pengerjaan pelatihannya itu apakah ada durasi waktu? Apakah dikasih waktunya sampai misalnya hari besoknya sampai jam berapa, sehingga kami tidak telat untuk memberikan mengupload jawaban. Itu Pak. Baik. Kan dalam sistem LMS-nya itu ada diatur bahwa ibu bapak ketika melakukan aktivitas untuk menuju ke aktivitas selanjutnya, ibu bapak aktivitas sebelumnya harus selesai. Jadi misalnya di hari tersebut ada harus unggah tugas. Nah, ibu bapak berarti harus unggah tugas di hari tersebut karena nanti tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya kalau ibu bapak belum mengunggah tugasnya. Seperti itu. Jadi untuk modul 1 misalnya
hari tersebut harus diselesaikan, Bu. Usahakan harus selesai di hari tersebut, begitu. Ya, maksudnya di hari tersebut itu misalnya karena mungkin kita tidak harus standby terus aja ya, misalnya dari pagi sampai sore. Tapi mungkin kita ada waktu untuk mengerjakan itu misalnya malam hari. Ya, Nah, itu ada batas waktu nggak di hari itu sampai misalnya jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu yang ya, terakhirnya itu. pokoknya gini, intinya Ibu Bapak kalau tidak mengumpulkan tugas tersebut, Ibu Bapak tidak bisa masuk ke tahap berikutnya. Itu saja, misalnya tugasnya harusnya di malam di hari ini ya, terakhir malam misalnya. Ya. Ibu Bapak bisa saja menguploadnya di besok harinya, di siangnya. Tetapi misalkan Ibu Bapak ada kegiatan untuk di aktivitas di modul 2. Nah, kalau yang aktivitas di modul 1-nya belum selesai, maka Ibu Bapak tidak bisa mengakses modul selanjutnya. Sebenarnya tidak ada batasannya, itu saja. Bahwa Ibu Bapak bisa mengakses aktivitas berikutnya kalau aktivitas sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, itu aja poinnya, Bu. Oh iya, siap-siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Berikutnya. Pak Sumanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Acep yang saya hormati. Ini saya sebelumnya sudah dipertanyakan di sesi sebelumnya, ini saya kebetulan mengajar di SD, tetapi saya ikut PPG-nya di SMK APHP. Ini mengenai MOU, bagaimana Pak? Apa saya tetap di sekolah saya atau seperti apa bentuknya itu? Atau memungkinkan saya pindah prodi seperti itu? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Waktu UKG awal apa Pak ikutnya? Waktu pretest? Saya pretestnya tetap APHP Pak. Ijazahnya karena pada apa? waktu itu belum APHP, karena pada waktu itu belum punya ijazah PGSD dan sekarang udah punya Pak. Nah, kan seharusnya ketika ada kesediaan ya, di situ sudah dijelaskan kan, misalnya Bapak bersedia untuk ikut PPG pada bidang APHP. Nah, jika mungkin Bapak merasa keberatan, seharusnya pas awal kesediaan Bapak itu tidak bersedia, Pak. Karena Bapak sudah bersedia untuk ikut PPG di bidang studi APHP, ya maka otomatis Pak itu Bapak harus mengikuti di bidang ini, Pak. Begitu, karena pretestnya juga kan ini melihatnya dari pretestnya, Pak. Jadi GTK melihat di pretestnya. Nah, untuk PPL-nya berarti Bapak harus cari sekolah yang ada APHP-nya, Pak. Ada nggak di daerah Bapak? Kalau daerah saya sama sekali nggak ada Pak, di Tangsel saya. Nggak ada. Iya. Nggak ada ya, aduh, agak susah juga. Nanti Bapak nanti bisalah berkoordinasi dengan nanti koordinator bidang APHP, nanti disebutkan saja permasalahannya seperti apa. Mungkin nanti koordinator APHP bisa mencarikan tempat Bapak untuk PPL, karena APHP memang agak jarang sekolahnya. Kalau tidak salah itu tidak ada di setiap kota kalau APHP ya. Betul Pak. Nah gitu, tapi konsepnya seperti itu Bapak harus dari sekarang nih. Kalau Bapak mau melanjutkan ya otomatis ke depannya pasti kalau Bapak lulus sertifikatnya APHP itu Pak. Begitu. Begitu mungkin Pak ya? Oh ya. Tapi mohon maaf Pak, ini saya boleh sedikit menambahkan Pak. Seandainya saya lulus Pak APHP Pak. Apakah nanti di sertifikasi saya itu juga bisa cair untuk di SD, Pak? Menurut peraturan Permendikbud yang baru sekarang itu, bagaimana, Pak? Karena saya juga punya jasa PGSD itu. Nah, untuk itu wewenang kami tidak sampai sana, Pak. Wewenang kami hanya sampai Bapak mengikuti proses PPG, lulus dapat sertifikat. Nah, itu selesai. Kewajiban kami selesai. Untuk masalah tunjangannya, itu diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan dan GTK, Pak. Seperti itu. Oh. Berarti maaf ini Pak, belum ada kejelasan dari Permendikbud yang nomor 16 apa ya tahun 2000 yang terbaru itu Pak, mengenai linearitas itu belum disosialisasikan ke LPTK terkait Pak ya? Karena kami
tidak berwenang dan bukan tugas kami terhadap linear. Itu kan maksudnya ketunjangan Pak ya. Nah, Betul Pak. karena kami hanya sebatas melakukan proses PPG Bapak, begitu. Itu tanggung jawab dan wewenang kami hanya sampai di situ Pak. Kami tidak mau ranahnya di luar itu. Kami hanya sampai mengetahui saja, tapi mulai kebijakannya itu bukan menjadi kewenangan kami. Itu mungkin Pak. Oke. Baik, berarti saya menghubungi ke admin kelas Pak ya? Iya, nanti untuk masalah tempat PPL-nya. Untuk masalah nanti tunjangan dan sebagainya, silakan hubungi yang terdekat ke dinas pendidikannya setempat Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Iya. Baik. Berikutnya, Ibu Neneng Mary. Assalamualaikum. Begini Pak, untuk login ke LMS itu harus pakai akun belajar atau bisa akun yang lain. Terus untuk file yang di-upload nanti di LMS, bisakah filenya kita ambil dari Drive gitu Pak, tidak PDF atau Word begitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, untuk akun LMS-nya, Ibu Bapak masuk melalui akun SIM PKB yang biasa Ibu Bapak gunakan. Nah, jika Ibu Bapak misalnya menggunakan akun SIM PKB dengan username yang sudah dirubah, misalnya bukan belajar.id lagi, nah itu silakan menggunakan yang sudah diupdate. Ibu menggunakan kemarin pakai apa Bu? Waktu kesediaan dan download materi pakai akun yang mana? Pakai akun belajar. Nah, itu pakai akun yang itu berarti, Bu. Nah, iya, Pak. Untuk upload tugasnya sendiri, jangan berupa link Google Drive. Usahakan langsung berupa filenya agar bisa langsung terbaca oleh Bapak Ibu dosennya. Gitu. Jadi bentuknya file, jangan link dari Google Drive. Kecuali kalau berupa video. Kan video pasti besar tuh. Ya. Nah, nanti untuk PPL baru link dari YouTube ataupun dari Google Drive. Tapi kan kalau file itu nggak akan nyampe 100 mega kan dalam 6 file tersebut. Begitu. Kalau yang itu Pak, yang tagihan tugas yang hari pertama ya, yang upload LK1 sampai 6 itu berarti 6 kali upload gitu Pak? Atau itu dulu, disatukan dulu? Bisa disatukan bila bisa, dulu. Enggak disatukan dalam satu file PDF kan bisa Bu, ataupun satu-satu misalnya tapi diuploadnya barengan langsung Bu, di drag aja. Oh iya. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya mangga. Iya berikutnya. Berikutnya Ibu Naziratul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, halo. Ya, silakan Bu. Iya, yang saya tanyakan itu terkait dengan MOU untuk yang tadi dijelaskan yang dikirimkan ke UPI. Kalau misalnya kebetulan saya dalam satu sekolah dan dalam satu jurusan yang sama dengan teman saya, itu MOU-nya cukup satu atau masing-masing dari kami berdua membuat? Oke, sudah cukup itu saja Bu? Ya, itu aja. Satu saja Bu, tidak perlu masing-masing membuat, satu saja. Kalau dalam satu sekolah, begitu. Iya. Terima kasih banyak Pak. Enggak. Iya, berikutnya. Berikutnya Ibu Hoiriah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Pak Sam. Barusan saya satu sekolah dengan Nasiratul Laili barusan itu Pak. Yang saya mau tanyakan, tadi Bapak menjelaskan di situ ada tes sumatif ya Pak ya, tiap modul pembelajaran. Nah di tes sumatif itu apakah kita bisa mencoba berkali-kali terus nanti akan muncul nilai yang diambil adalah nilai tertinggi. Kebetulan dulu saya pernah ikut diklat
di P4TK Cianjur itu modelnya seperti itu. Apakah kalau di program LMS PPG ini sama dengan waktu diklat di P4TK yang Cianjur gitu, Pak? Sistem tes sumatif penilaiannya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, untuk tes sumatif, Bapak Ibu hanya diberikan 1 kali kesempatan. Tidak diberikan untuk coba-coba. Jadi mohon dipastikan kembali ketika Ibu Bapak akan melakukan tes sumatif, pastikan koneksinya stabil. Karena jika terputus, waktunya akan tetap berjalan. Dan waktunya habis, Ibu Bapak dianggap telah menyelesaikan. Gitu. Jika hal tersebut terjadi, silakan hubungi admin kelasnya masing-masing. Jadi mohon sekali lagi, untuk tes sumatif tidak ada untuk coba-coba. Jadi jangan, saya mau coba dulu. Nah, jangan sampai melakukan hal tersebut. Baik, cukup Bu ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, berikutnya. Ya. Bapak Atep Prisnandar, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini baru pertama kali kita belajar gitu tentang link ini. Yang saya tanyakan, apakah nanti bersama-sama dibahas bersama dosen guru pembimbingnya, dan apakah yang kedua pertanyaannya, apakah jika kita salah mengupload file bisa kita hapus atau bisa kita ulang? Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke, yang pertama itu nanti untuk upload tugas LK itu Pak, maksudnya? Ya. Ya, nanti di hari pertama besok Ibu Bapak akan dilaksanakan orientasi di tingkat prodi Ibu Bapak. Nanti akan dijelaskan oleh masing-masing koordinator tentang proses pembelajaran dari awal sampai akhir, begitu. Nanti seperti ini bentuknya. Jadi di hari pertama nanti ada orientasi dulu di tingkat prodi bidang studi. Nah, untuk yang kedua, Ibu Bapak nanti jika Ibu Bapak salah dalam mengupload tugas, Ibu Bapak bisa mengupload tugasnya kembali yang benarnya. Tapi mohon ditandai bahwa misalnya ini revisi tugasnya agar Bapak Ibu dosennya itu tahu bahwa itu adalah perbaikan atau revisi dari tugas Ibu Bapak yang dikumpulkan. Gitu. Infokan juga ke admin kelas bahwa saya salah upload tugas agar nanti bisa disampaikan ke dosennya yang mengampu modul tersebut. Baik. Cukup Pak? Ya cukup, terima kasih. Pak Ajib Sahrudin. Bapak Ajib Sahrudin, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Pak, untuk surat pernyataan ya. virtual account sama OU PPL, ya itu berupa file atau berupa format Pak yang dikirim ke UPI-nya? Baik, itu saja Pak. Ada lagi? Kemudian untuk PKS itu ya, untuk pengisian PKS yang akan kita kirimkan ke GTK, itu juga berupa filenya atau langsung gitu? Itu aja Pak. Baik. Untuk pernyataan VE itu dikirim soft file dan fisiknya. Filenya nanti akan kami sediakan linknya. Untuk MOU hanya berkas fisiknya saja. Untuk PKS dengan GTK nanti
itu dikirim juga soft file dan fisiknya. Berkas. Untuk soft file nanti diupload melalui akun SIM PKB-nya masing-masing. Iya. Untuk berkas nanti dikirim melalui PO Box, nanti alamatnya sudah tertera di petunjuk pengisian PKS. Itu mungkin Pak. Iya, iya. Ya, mungkin itu. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya. Selanjutnya Bapak Johar Ridwan. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ini, Pak. Pada proses lapor diri kemarin, ya, dan registrasi, ada berkas yang belum saya lengkapi, yaitu surat SKCK dan bebas narkoba. Terus terang saja di sini sedang agak susah juga mengurus itu karena kita mau keluar aja kadang-kadang di daerah-daerah tertentu itu diblokir. Tapi oke lah, masih bisa diatasi gitu. Tapi saya ini perlu butuh waktu mungkin beberapa hari ke depan karena mulai besok saja PPG ini sudah mulai gitu ya. Waktunya juga udah sampai sore. Saya khawatir tidak akan sempat untuk mengurus RKCK kepolisian, walaupun bisa online, tapi ternyata ada berkas yang ada data yang saya tidak bisa. Saya harus datang ke kantor kepolisian. Yang kedua adalah surat bebas narkoba itu kan tidak bisa secara online, kita harus datang ke sana. Gitu. Sementara waktunya kita pembelajaran PPG ini kan sampai sore. Bagaimana gitu? Kalau berdasarkan yang ada, apakah ada waktu kosong untuk kami, saya khususnya, bisa mengurus waktu itu? Karena di hari Sabtu itu dan Minggu kan oleh kantor kepolisian dan BNN atau rumah sakit mungkin tidak mengurus untuk surat-surat itu. Terima kasih Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang termasuk peserta susulan? Bukan? Iya, betul. Iya, betul. Baik. Bapak jika berkasnya belum bisa disampaikan di sistem, nanti Bapak bisa sampaikan melalui nomor layanan yang ada di website kami. Bapak tinggal klik tanda WA tersebut, nanti Bapak kirimkan file yang SKCK dan bebas narkoba tersebut ke nomor HP tersebut, nanti akan dibantu oleh admin kami untuk mengupload berkas Bapak ke dalam sistem Bapak. Nanti akan kami bantu uploadkan. Silakan Bapak, jika sudah ada berkasnya, kirimkan saja ke nomor layanan tersebut, Pak. Batas, kalau boleh tahu Pak, batas waktunya kapan Pak? Silakan saja Pak, selama pembelajaran daring ini berlangsung. Silakan Bapak lengkapi. Kami tidak ingin di masa PPKM darurat ini memberatkan Ibu Bapak harus di tanggal sekian. Takutnya ya seperti tadi, banyak kendala-kendala yang tidak bisa kita prediksikan Pak. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, berikutnya. Berikutnya Bapak Abdul Irwan, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan tentang MOU PPL sekolah Pak. Di sini kan harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Jika naik jabatan jadi kepala sekolah, nah ini yang harus ditandatangani itu kepala sekolah atau yayasan ya Pak? Kepala sekolah Pak, yang ditandatangani kepala sekolah saja. Naik jabatan tetap kepala sekolah Pak? Jadi iya, tetap kepala sekolah karena MOU bukan dengan ketua yayasan tapi dengan kepala sekolah. Satu lagi Pak, ini tadi kan di LMS untuk pembelajaran itu kayak Google Meet ya Pak? Iya. Nah, Google Meet-nya itu apakah sudah disediakan ya Pak atau kita harus download? Bapak kalau punya akun Gmail tinggal langsung Pak. Oh, tinggal langsung. Iya. Ya. Baik. 3 pertanyaan lagi ya. Baik, selanjutnya Ibu Rani Sriwahyuni, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya pertanyaannya cuma menambahkan aja dari pertanyaannya siapa ya tadi itu ya Ibu Nazirotul kalau nggak salah. Kasusnya sama Mas, sama seperti Ibu Nazirotul. Jadi saya sama teman saya satu sekolah, cuma beda jurusan. Nah, untuk MOU-nya harus buat dua-duanya atau salah satu aja? Itu saja Bu. Kenapa? Itu saja pertanyaannya. Ada lagi? Sama ini satu lagi, kan tadi kata Masnya kalau misalnya upload LK itu kalau misalnya ada kesalahan bisa diulang ya. Nah itu berlaku juga nggak untuk setiap tugas setiap harinya? Kalau misalnya ada kesalahan bisa diulang, bisa direvisi gitu. Baik, oke. Cukup Bu? Ya cukup, terima kasih ya Baik. Mas. Oke, untuk MOU meskipun Ibu Bapak berbeda jurusan, tetapi dalam satu sekolah itu cukup satu. Oh. Nah, kemudian jika sebelumnya di angkatan 1 dan 2 sudah pernah ada yang PPG di UPI, Ibu Bapak tidak perlu mengirim lagi MOU. Ataupun misalnya di sekolah Ibu Bapak sebelumnya sudah pernah MOU PPL untuk yang mahasiswa S1 reguler, itu juga tidak perlu mengirimkan. Begitu. Oke. Kemudian yang kedua, untuk kalau upload tugas itu Ibu Bapak bisa beberapa kali untuk merevisinya. Tetapi untuk tes sumatif itu hanya 1 kali. Jadi untuk upload tugas itu bisa beberapa kali. Tapi mohon pastikan nanti misalnya sudah dinilai, nanti kan dan tidak perlu direvisi oleh dosennya. Nah, itu Ibu Bapak tidak perlu merevisinya, begitu. Oke. Gitu. Oke Mas, apa namanya, kan sebelumnya juga kan tadi kata Mas kalau misalnya ada yang pernah PPG gitu kan, MOU sebelum angkatan sebelumnya. Nah itu kita bisa taunya kalau misalnya mereka apa namanya nggak perlu buat MOU itu gimana? Kita nanya ke angkatan sebelumnya atau tanya ke admin kelas atau gimana? Ibu di sekolah Ibu tahu nggak siapa saja yang ikut PPG tahun ini? Tahu. Tahu. Nah, ada yang tanyakan saja di UPI ikut nggak di angkatan berapa? Kan bisa ditanya begitu ke teman Ibu. Gitu. Tanyakan aja ke teman Ibu misalnya yang ikut PPG juga di tahun ini, ikut di angkatan 1 atau di angkatan 2, PPL-nya di UPI atau bukan? Kalau di UPI sudah kirim MOU atau belum? Sudah. Ibu tidak perlu kalau sudah. Gitu. Nanti perlu laporan lagi nggak ke admin? Tidak perlu. Tidak perlu. Baik. Yang berikutnya? Berikutnya Bapak Andi Sopandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin bertanya untuk yang PPG Bahasa Sunda, kebetulan ada angkatan 3 susulan yang baru pemberkasan selesainya diberikan waktu 2 hari kemarin, sehingga untuk yang angkatan 3 susulan ini tidak memiliki waktu untuk pembelajaran mandiri. Bahkan untuk modul saja teman-teman yang susulan ini di-share secara mandiri oleh teman-temannya. Apakah itu ada keringanan untuk pengerjaan tugas LK1 sampai untuk LK6 dalam pengumpulannya? Kemudian yang kedua, ya? Ya, silakan. Kalau itu, Pak. Iya, kemudian yang kedua untuk prodi jurusan Bahasa Sunda, apakah akan ada angkatan keempatnya atau tidak untuk di PPG ini? Karena beberapa teman-teman di prodi Bahasa Sunda sekarang di SIM PKB-nya sudah ada yang pemberitahuan lanjutan untuk pemberkasan. Itu saja mungkin, Pak. Baik. Baik, untuk yang pertanyaan pertama Bapak, untuk yang LK, karena mungkin dari pusatnya juga Bapak diberikan waktu yang cukup sempit, kami pun tidak bisa melakukan apa-apa, Pak. Jadi mohon diupayakan saja LK-nya minimal LK1 Bapak sudah selesai. Nanti Bapak tinggal informasikan saja ke admin dan dosen pengampunya tentang kondisi Ibu Bapak. Tapi usahakan Bapak mengerjakan dulu agar supaya Bapak bisa upload tugasnya. Kalau Bapak tidak upload tugasnya, Bapak tidak bisa lanjut aktivitas berikutnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua itu apa tadi, Pak? Yang kedua apa, Pak, tadi, Pak? Yang angkatan 4 ya? PPG angkatan 4. Baik, untuk PPG angkatan 4,
kami belum mendapatkan informasi dari GTK mengenai PPG Angkatan 4 karena di awal kami hanya sampai dengan Angkatan 3. Nah, mungkin kalau ada Angkatan 4 akan diinformasikan lebih lanjut di website yang sudah diumumkan tadi. Begitu, Pak. Baik, selanjutnya. Satu penanya terakhir ya, Pak ya? Ya, betul, satu penanya lagi ya. Ya, silakan Bapak Dian Budiman. Silakan Bapak Dian Budiman. Sepertinya beliau tidak ada. Silakan Bapak Doron Mario. Halo, kedengaran? Iya Pak, silakan Pak. Oh iya, siang Pak. Ini Pak ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang nanti sistem pembelajaran perkuliahannya di LMS-nya. Yang pertama, nanti pembelajaran atau permata kuliahan di LMS itu waktunya itu ditentukan oleh dosen. Kurang jelas Pak. Dan diinfokan ke mahasiswa. Terus yang kedua untuk grup kelas, ya halo, jelas Pak? Oh sekarang jelas Pak, tadi agak ini Pak, nggak jelas Pak, terputus-putus Pak. Nggak bisa diulang Pak? Atau di chat saja Pak? Matikan dulu videonya Pak, nggak apa-apa Pak, videonya dimatikan dulu saja. Oke, Pak siapa tadi? Ibu Widi? Bapak bentar. Terputus sepertinya sambungannya juga ya. Bapak Doron Mario, silakan. Iya, iya halo. Ya, masih jelas, Pak. Jelas Pak Ya, suaranya? Ya, okay. Jelas Pak. Ya. Saya ulang ya Pak. Okay. Nah, yang pertama untuk nanti sistem pembelajaran di kelas LMS-nya itu setiap hari kan akan ada pembelajaran ya Pak, didampingi oleh dosen atau tidak didampingi oleh dosen atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua kalau misalnya didampingi oleh dosen, waktu pembelajarannya disesuaikan dengan dosennya atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga untuk waktunya itu diinfokan ke mahasiswa apakah setiap akan dimulai pembelajaran di kelasnya atau bagaimana Pak mekanismenya? Baik, baik itu Pak. Baik sama Pak. Satu lagi Pak, untuk nanti kan ada tiap kelas kan ada grup yang dibuat oleh admin ya Pak? Iya betul. Dibuat oleh admin. Nah itu nanti nomor peserta nomor telepon pesertanya diambilnya dari mana Pak? Dari tim PKB atau dari mana? Baik Pak. Ya, nomor telepon ya. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, baik. Untuk pembelajarannya sendiri, Ibu Bapak di LMS tentunya tidak dari seharian dari pagi sampai sore. Nanti akan ditentukan jadwalnya untuk tatap maya, itu biasanya untuk pendalaman materi itu dalam satu hari ada 2 kali. Yang pertama untuk pengantar, yang kedua untuk refleksi. Nah, untuk jamnya nanti ditentukan oleh dosen pembimbingnya, misalnya untuk pengantar, nanti dimulai jam 8 sampai jam 10. Nah, nanti untuk pertemuan tatap maya di akhir, di sore hari, misalnya dari jam 4 sampai jam 5. Nah, setelah selain pertemuan asinkronus, kan ada asinkronus tuh Bapak mengerjakan diskusi ataupun mengumpulkan tugas. Nah, itu Bapak silakan saja. Bisa di waktu-waktu yang Bapak bisa gunakan. Jadi Bapak Ibu tidak harus selalu on dari pagi sampai sore untuk mengerjakan baik diskusi ataupun tes sumatifnya.
Jadi untuk sinkronus saja nanti akan dijadwalkan oleh masing-masing dosennya yang akan diinfokan melalui grupnya masing-masing, ada grup kelasnya masing-masing. Nah, yang ketiga untuk kami sampaikan distribusi nomor telepon Ibu Bapak itu kami ambil ada 2 dari tim PKB maupun dari Bapak Ibu lapor diri kemarin, begitu, Pak. Ya. Pokoknya ya Pak. Gimana Pak? Sinyalnya terputus-putus sepertinya. Baik, Bapak Ibu intinya begini. Besok Bapak Ibu di hari pertama akan dilakukan orientasi di masing-masing prodi bidang studi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail lagi seperti apa prosesnya, karena nanti biasanya masing-masing bidang studi akan berbeda. Kalau di sini kan secara umum, nanti secara khususnya akan disampaikan di masing-masing prodi bidang studi. Ibu Bapak bisa bertanya ke koordinator bidang studi masing-masing ataupun ke admin kelasnya masing-masing untuk masalah administrasi. Mungkin seperti itu. Untuk misalnya Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan tetapi itu untuk pertanyaan umum general, di website kami sudah dicantumkan, di situ ada nomor kontak WA untuk layanan apabila Ibu Bapak ada pertanyaan. Tetapi mohon maaf apabila dijawabnya agak lama karena pertanyaannya cukup banyak yang masuk, nanti pasti akan dijawab tetapi waktunya tidak akan langsung dijawab. Mungkin seperti itu Ibu Bapak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Ibu Bapak jika terlewat untuk yang orientasi hari ini, Ibu Bapak bisa melihat kembali tayangannya di channel YouTube. Saya kirimkan linknya. Di situ Ibu Bapak bisa kembali melihat dari awal sampai akhir kegiatan orientasi akademik ini. Nanti Ibu Bapak misalnya kalau ada yang terlewat, lihat saja di YouTube-nya acara orientasi ini. Oke, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Acep Suryadi Fatoni SPD atas pemaparan materinya mengenai teknis penggunaan LMS PPG dalam jabatan tahun 2021. Bapak Ibu, sekian acara orientasi akademik hari ini. Semoga langkah Bapak Ibu dalam menjalani PPG pada tahun ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Semoga Bapak Ibu dapat lulus tepat pada waktunya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari tim panitia maupun dari narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, dulu majing kelas LMS. Ya.